Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Pagebluk Desa Putuk Wetan. Sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter Lakon Story. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan singkat cerita, dengan tidak memperdulikan semua itu, akhirnya aku pun sampai di rumah warga yang sedang sakit tersebut. Di rumah warga desa tersebut, jantungku yang sebelumnya berdetak tenang waktu itu tiba-tiba berdetak kencang dengan diiringi tubuh yang gemeteran. Bagaimana tidak? Waktu itu aku melihat kondisi warga tersebut benar-benar sangat memprihatinkan. Seluruh wajah dan tubuh yang dipenuhi cacar membuat warga tersebut hampir tidak bisa dikenali. Dan tidak hanya itu, warga tersebut benar-benar mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. "Ada berapa warga yang seperti ini, Pak?" tanya bapakku kepada Pak Burhan yang waktu itu menemaniku. "Ada sekitar 15 warga, Pak," ucap Pak Burhan. Namun anehnya, di tengah-tengah aku masih di dalam rumah warga tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya nenek-nenek yang sudah beberapa kali kulihat sebelumnya. Nenek-nenek tersebut terlihat duduk di salah satu kursi yang ada di rumah itu dengan tidak sekalipun mengeluarkan suara. Mengetahui hal itu, aku pun seketika hendak menghampiri nenek-nenek tersebut karena kurasa ada yang aneh dengan nenek-nenek tersebut. Tapi sayangnya masih beberapa meter aku melangkah masuk. Tiba-tiba tanganku ditarik oleh Pak Burhan. "Jangan mendekat, Mbak. Penyakitnya menular," ucap Pak Burhan. "Aku mau ngobrol sama nenek-nenek itu, Pak." "Nenek-nenek siapa? Di rumah ini tidak ada orang tua, Mbak," sahut Pak Burhan. Mendengar hal itu, pandanganku pun seketika aku arahkan kembali ke arah nenek-nenek tersebut, sembari memberitahu kepada Pak Burhan jika yang aku maksud adalah nenek-nenek yang duduk di salah satu kursi yang ada di rumah itu. Namun anehnya, ketika aku memalingkan kembali pandanganku, sosok nenek-nenek yang sebelumnya kulihat waktu itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Mengetahui hal itu, jantungku pun kembali berdetak kencang dengan perasaan yang sangat kebingungan tidak karuan. Dan tidak berhenti di situ saja. Belum selesai aku kebingungan, malam itu tiba-tiba aku dikejutkan dengan Pak Burhan yang sebelumnya terlihat tenang. Waktu itu tanpa disangka-sangka beliau tiba-tiba menjerit tidak karuan. Benar, sore itu Pak Burhan tiba-tiba kesurupan dengan seketika membanting-bantingkan tubuhnya ke arah meja dan lantai rumah tersebut. Mengetahui hal itu, aku pun seketika menjerit kencang dan berlari keluar rumah. Dan karena mungkin ada beberapa warga yang mendengar teriakanku, akhirnya tidak butuh waktu lama, rumah warga tersebut akhirnya dipenuhi orang-orang yang berusaha membantu menenangkan Pak Burhan. Dan setelah dibantu juga oleh Yai Bahri yang juga datang, akhirnya Pak Burhan pun bisa sedikit tenang dan bisa diajak untuk berkomunikasi. Sore itu suara Pak Burhan benar-benar berubah menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Dan tidak hanya itu, setelah aku dengar dengan seksama, suara Pak Burhan waktu itu berubah menjadi suara seorang nenek-nenek tua dengan suara serak-serak khasnya. "Pagebluk, desa ini terkena pagebluk. Semua ini gara-gara pemimpinnya," ucap Pak Burhan pelan dengan terus menggaruk-garukkan tangannya ke tanah. "Jangan suka memfitnah," sahut Yai Bahri pelan. "Lihat saja, semua yang tinggal di desa ini pasti akan mati," imbu Pak Burhan dengan sesekali membentur-benturkan kepalanya ke arah tanah. Dan untungnya tidak butuh waktu lama, Yai Bahri yang memang dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu tinggi, akhirnya dapat seketika menenangkan Pak Burhan dan kembali menyadarkannya. Namun anehnya, ketika Pak Burhan sudah tersadar dan keadaan sudah kembali normal, para warga yang sebelumnya berkumpul di rumah tersebut satu persatu perlahan mulai pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa berpamitan. Mereka semua terlihat acuh, bahkan tatapan mata mereka terhadap bapakku malam itu seolah sudah diselimuti kebencian. Benar sekali,
Kurasa semua warga tersebut terprovokasi dengan ucapan Pak Burhan yang baru saja kesurupan. Kini mereka semakin yakin dan menganggap jika bapakkulah yang menjadi sumber kekacauan yang ada di desa ini. Dan dengan tidak memperdulikan hal itu, akhirnya sekitar pukul 8 malam, aku pun diajak kembali pulang ke rumah dengan bapakku yang waktu itu mulai terlihat lebih diam daripada sebelumnya. Dan tidak hanya itu, waktu itu bapakku pun terlihat susah. Semua itu dapat aku lihat dari raut wajahnya yang semakin lama sudah semakin muram saja. Hingga akhirnya setelah beberapa lama kemudian aku pun sampai kembali di rumahku dan aku pun seketika masuk ke dalam kamar tidurku. "Pak, aku tidur dulu ya, badanku capek semua," ucapku dengan kakiku yang terus melangkah maju ke dalam kamar tidurku. Namun anehnya bukannya menjawab perkataanku. Malam itu bapakku terlihat duduk di ruangan tengah rumahku sambil mulai menyalakan rokok yang dari tadi sudah ada di tangannya. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun seketika mengunci pintu kamarku dan berbaring di atas ranjangku. Namun anehnya masih beberapa saat aku hendak memejamkan mataku. Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan pintu yang aku dengar suara ketukan tersebut adalah suara dari bapakku. "Jangan tidur dulu ya nak, sepertinya habis ini akan ada sesuatu yang terjadi," teriak bapakku jelas. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya hanya berbaring sambil melamun, malam itu pun seketika membuka pintu kamarku, lalu berjalan pelan keluar ke arah bapakku, yang waktu itu masih duduk di kursi kayu yang ada di ruang tengah rumahku. "Ada apa, Pak?" ucapku sambil mulutku yang sedikit menguap karena rasa kantuk yang memang sudah semakin kuat. "Di sini dulu lah nak, duduk yang tenang. Nanti kalau bapak meninggal, kamu biar tahu," jawab bapakku sambil terlihat santai menikmati sebatang rokoknya. "Us, kalau ngomong suka ngawur nih bapak," sautku sambil sedikit membentak bapakku sambil aku yang mulai duduk tidak jauh dari tempat duduknya. "Jadi lurah itu berat nak, tidak mudah. Salah sedikit saja sudah banyak yang ngatain. Tapi kalau benar, gak ada yang memperhatikan. Besok aku mau ke rumah Yai Bari, mau minta solusi dan bertanya kenapa semua ini bisa terjadi," ucap bapakku sambil meminum sedikit kopi yang ada di depannya. "Alah, sudah gak usah dipikir. Yang penting niat bapak kan benar-benar mengabdi. Coba bapak lihat, di sini yang benar-benar mengabdi ya cuma kita loh pak. Anda yang jadi lurah Pak Tarjo, pasti desa ini tambah hancur. Kita semua juga tahu kalau Pak Tarjo suka main perempuan, suka berjudi, mabuk-mabukan, dan sombongnya minta ampun." "Iya sih, tapi kan Pak Tarjo kaya raya," jawab bapak sambil tersenyum pelan. Namun anehnya belum selesai kami berbincang-bincang malam itu, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara ledakan yang terdengar dengan sangat keras. Suara tersebut terdengar kencang seperti petasan yang sengaja dilemparkan ke arah samping rumahku. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, sambil seketika berlari keluar, yang selanjutnya disusul oleh bapakku, yang waktu itu juga terlihat juga sangat terkejut. "Ya Allah pak, apa itu?" teriakku sambil berlari keluar dari rumahku. Namun anehnya setelah aku keluar dari rumah dan mencari di mana sumber ledakan tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan asap kecil yang bersumber tepat dari arah samping rumahku. Dan tanpa lama-lama lagi aku pun akhirnya menuju sumber ledakan tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya barusan menghantam dindingku. "Santet iki," ucap bapakku tiba-tiba. Mendengar hal itu, aku pun terus saja mencari sumber ledakan tersebut dengan jantung yang sudah berdetak dengan sangat kencang. Dan sesampainya di sumber ledakan tersebut, aku pun kembali terkejut tidak karuan dengan mataku yang terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Malam itu tepat di samping rumahku, aku melihat bungkusan kain yang sepertinya berisikan garam kasar, kemenyan, dan lain-lain. Bungkusan tersebut terlihat berurai dengan mengeluarkan asap hitam. Mengetahui hal itu, tubuhku pun seketika lemas sambil mundur beberapa langkah, yang akhirnya tubuhku dipeluk dari belakang oleh bapakku, yang terlihat juga masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan tidak berhenti di situ saja. Belum lama kami masih kebingungan dengan ledakan tersebut.
Tiba-tiba aku kembali dikejutkan dengan suara syair Jawa halus yang terdengar lirih dari arah samping rumahku. Suara syair tersebut terdengar jelas berisikan seperti ancaman dan peringatan, yang aku pun sempat kesulitan mengartikannya, karena suara tersebut terdengar bercampur dengan suara angin yang juga tiba-tiba berhembus dengan sangat kencang. Broto, tembung waseso, madhep dateng, menungso ora ijobo, sok kuat lan sok panguwasa. Mendengar hal itu, aku dan bapakku pun menoleh ke kanan dan ke kiri, sembari mencari di mana sumber suara yang terdengar semakin lama memang semakin kencang tersebut. Pak, Bapak dengar suara ini kan? Is, diam, ayo masuk rumah saja. Ajak bapakku sambil memegang pundakku dan mengajakku masuk kembali ke dalam rumah. Dan sesampainya aku di dalam rumah, tentu saja aku pun semakin kebingungan dengan tingkah bapak yang semakin terlihat tidak masuk di akal, karena saat itu bukannya masuk ke dalam kamar, malam itu bapak malah terlihat mengeluarkan bantal dan guling dan ditatanya di atas lantai ruang tengah rumahku. Mengetahui hal itu, aku pun hanya diam sambil terus memperhatikan tingkah bapak yang terlihat semakin lama sudah semakin aneh saja. Ayo Duk, cepat, kita harus segera tidur. Tidur sini ya sama bapak, ucap bapakku sambil mulai berbaring di atas lantai. Loh, kok di lantai sih pak? Enggak ah, nanti aku masuk angin. Sudah, nurut saja, sahut bapakku sambil mulai menarik tubuhku dan diarahkan untuk tidur di lantai tepat di samping tubuhnya. Hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian, akhirnya aku pun tertidur bersama bapak tepat di lantai ruang tengah rumahku. Tapi anehnya, masih belum lama aku tertidur lelap. Malam itu aku tiba-tiba terbangun karena aku mendengar suara gemericing lonceng, yang setelah aku dengar lebih teliti lagi. Suara gemericing lonceng tersebut seperti sedang berjalan dan mengitari rumahku berkali-kali. Mendengar hal itu, jantungku pun seketika berdetak dengan sangat kencang, dengan diiringi nafasku yang seolah-olah tiba-tiba sulit untuk aku hembuskan. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang tercium dengan sangat kuat. Pak, ucapku lirih sambil menoleh ke arah bapakku yang malam itu terlihat menatapku sambil tersenyum lesu. Jagain semua ya nak, kamu jangan takut, kamu gak sendirian, ibumu cantik, ucap bapakku lirih yang malam itu malah membuat keadaan terasa semakin tidak mengenakan. Bapak ngomong apa sih? Ucapku sambil seketika memejamkan mataku dan berlindung di bagian perut bapakku, karena malam itu suara gemericing tersebut sepertinya sudah semakin kencang terdengar. Dan anehnya, belum lama aku berlindung di perut bapakku, tiba-tiba tubuh bapak yang sebelumnya berbaring dengan tenang, malam itu tiba-tiba memberontak dan kejang-kejang. Dan tidak berhenti di situ saja, wajah bapak malam itu juga terlihat menguning, dengan lidahnya yang juga terlihat menjulur keluar. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, sambil berteriak histeris dan menggoyang-goyangkan tubuh bapak yang malam itu benar-benar terlihat kaku. Pak, ya Allah pak, sadar pak, teriakku kencang dengan sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri, karena malam itu aku merasakan tiba-tiba seperti sedang banyak orang yang berada di dalam rumahku. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena malam itu aku tiba-tiba seolah berada di tengah-tengah kerumunan orang. Padahal nyatanya malam itu keadaan rumahku sangat sepi, dengan hanya ada aku dan bapakku seorang diri. Dan belum lama setelah itu, bukannya mendapat pertolongan, malam itu perutku tiba-tiba terasa bergejolak dengan aneh. Di dalam perut aku merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak. Bahkan selain merasakan, aku juga sempat melihat ke arah perut, ada seperti benjolan sebesar kelereng yang bergerak tidak beraturan, ditambah dengan rasa sakit yang sepertinya sudah tidak lagi bisa aku tahan. Ya Allah, apa ini? Dan tidak hanya itu, ketika kami masih dalam keadaan mencekam, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok hitam besar tinggi yang terlihat diam di salah satu sudut rumahku, menatapku dengan tatapan yang sepertinya hingga kini tidak akan pernah bisa kulupakan. Malam itu kami benar-benar diserang habis oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Tubuhku dibanting,
Bapakku diseret dan banyak benda rumahku yang terlihat bergerak-gerak dengan sendirinya. Dan tidak berhenti di situ saja. Meski keadaan sangat sepi, tapi aku benar-benar merasakan jika di rumahku malam itu sedang dipenuhi banyak sekali orang. Tapi nyatanya semuanya benar-benar tidak ada siapa-siapa. Dan untungnya semua itu tidak berjalan dengan lama. Sekitar 10 menit aku mengalami semua itu. Pandanganku tiba-tiba kabur. Kepalaku pusing dengan perut yang juga tiba-tiba mual dan bergejolak. Hingga akhirnya sesaat setelah itu, aku pun sudah tidak lagi bisa mengingat kejadian selanjutnya. Semuanya nampak gelap, dengan perasaan yang aneh, seperti seseorang yang sedang tidur dan bermimpi. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya semuanya malah semakin aneh saja, bukannya membaik. Pagi itu aku melihat bapakku sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Wajahnya pucat. Tubuhnya kaku dengan tatapan mata yang terlihat sangat kosong, membuat perasaanku saat itu sudah tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu aku juga melihat bagian rumahku yang berantakan ditambah dengan adanya bekas bunga melati yang terlihat berceceran. Membuat perasaanku waktu itu sudah sangat kebingungan tidak karuan. Dan tanpa memperdulikan keadaan rumahku, aku pun mendekati tubuh bapakku dan seketika berteriak sekuat tenaga dengan tangisan yang sudah tidak lagi bisa kutahan. "Ya Allah Pak, Bapak kenapa Pak?" Rintiku sembari menggoyang-goyangkan tubuh bapakku. Karena tidak kunjung mendapatkan respon dari bapakku, aku pun akhirnya berlari keluar rumahku dan segera mencari pertolongan kepada tetanggaku yang berada tidak jauh dari rumahku. Dan singkat cerita, setelah mendapatkan pertolongan dari tetangga kanan kiriku, akhirnya bapakku pun bisa segera dilarikan ke puskesmas terdekat yang ada di desaku. Dan singkat cerita, setelah berhasil mendapatkan pertolongan, bapakku pun dirawat di puskesmas tersebut hingga beberapa hari lamanya. Menurut keterangan dokter, luka yang dialami oleh bapakku adalah murni luka penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang. Tidak ada bukti jika bapak memiliki penyakit dalam atau penyakit bawaan. Bahkan yang membuat aku terkejut adalah keadaan bapak yang kaku dan melotot. Menurut dokter, waktu itu dikarenakan shock dan kaget yang sangat berlebihan, hingga akhirnya membuat syaraf yang ada di dalam tubuh bapak mengalami gangguan. "Bapak kamu ini mengalami shock berat, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dan tidak hanya itu, sepertinya beliau juga habis dianiaya oleh seseorang. Kemarin malam, masa sih kamu gak ingat apa-apa?" Tanya dokter puskesmas tersebut dengan tatapan matanya yang seperti sedang mencurigaiku. Dan tanpa menjawab perkataan dokter tersebut, aku pun masuk begitu saja ke ruang perawatan dan duduk di samping bapak, yang waktu itu memang masih belum saja siuman. Di situ tentu saja perasaanku sudah campur aduk tidak karuan. Selain masih kebingungan dengan apa yang sudah kualami semalam, di benakku waktu itu benar-benar memiliki banyak sekali pertanyaan. Apa yang kualami? Apa yang menyerang kami hingga kenapa semua ini bisa terjadi? Semuanya benar-benar hanya berputar-putar dalam pikiranku, dengan tidak ada satupun teman atau kerabat yang waktu itu datang menjenguk keadaan bapakku. Hingga akhirnya belum selesai aku memikirkan semua itu dengan tetap menatap wajah bapakku, aku tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Pak Komar dan Yai Bahri yang waktu itu datang mengunjungiku di puskesmas tersebut. "Yai mau bicara," ucap Yai Bahri sambil mengajakku keluar dari ruang perawatan puskesmas. Dengan maksud sepertinya Yai Bahri hanya ingin berbicara berdua saja denganku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika menuruti ajakan Yai Bahri dan Pak Komar yang waktu itu bergantian denganku untuk menjaga bapakku di ruang perawatan puskesmas tersebut. "Baik Yai," jawabku pelan dengan langkahku menyusul Yai Bahri. "Bapakmu gak bisa diobati di puskesmas ini. Apapun yang terjadi, semuanya harus tetap diselesaikan. Yang bisa menyelesaikan semua ini sepertinya cuma kamu. Karena aku pun tahu dirimu ada yang jaga, yaitu almarhumah ibumu. Sepertinya hanya itu satu-satunya kesempatan kita untuk menyelesaikan semua ini," ucap Yai Bahri memulai obrolan. "Maaf Yai, saya nggak paham sama sekali," sautku bingung.
Sudah, begini saja. Semuanya aku jelaskan nanti saja kalau bapakmu sudah sembuh. Sementara ini bapakmu kamu bawa pulang saja. Kalau sudah sampai rumah, jangan sampai lupa buat sesajen. Khusus kamu, jangan tidur di kasur dan jangan sampai lupa buat api di depan rumah ya nak. Biar semuanya tetap aman. Tutup Yai Bahri sambil melangkahkan kakinya pergi meninggalkan puskesmas tersebut dengan diiringi Pak Komar yang terlihat menyusul berjalan pulang. Hingga akhirnya setelah obrolanku waktu itu, aku pun seketika membawa bapakku pulang ke rumah dan selanjutnya tidak lupa aku menuruti semua perintah Yai Bahri untuk tidak tidur di kasur, membuat sesajen dan menyalakan bara api tepat di depan pintu rumah. Dan tidak hanya itu, kini aku harus merawat bapakku seorang diri. Bapak yang sebelumnya tidak sadarkan diri, waktu itu juga sudah sadarkan diri. Namun keadaan bapak bisa dikatakan jauh dari kata baik-baik saja. Kini bapak hanya diam di ranjang dengan tidak sekalipun mengeluarkan kata-kata. Wajahnya pucat dengan tubuh yang sepertinya sudah sulit sekali untuk digerakkan. Mengetahui hal itu, aku mencoba tabah dan tetap merawat bapakku apapun dan bagaimanapun keadaannya. Semua cara medis dan non-medis waktu itu benar-benar sudah kucoba, namun hasilnya tetaplah sama. Dan tidak berhenti di situ saja. Dengan sangat cepat kabar tentang sakitnya bapak pun akhirnya terdengar di telinga warga desa. Kepala desa yang seharusnya melayani dan mengayomi masyarakat waktu itu bisa dikatakan sudah tidak lagi ada, mengingat keadaan bapakku waktu itu yang memang sudah tidak baik-baik saja. Tapi anehnya, di situ semua staf dan wakil kepala desa seolah-olah juga tidak mau peduli dengan keadaan bapakku. Semuanya nampak diam dengan tidak sekalipun berkunjung ke rumahku. Mengetahui hal itu, perlahan aku mulai mencurigai jika semua yang terjadi dengan bapakku ada hubungannya dengan semua sikap wargaku. Bapak sepertinya sengaja diganggu dengan cara halus agar bisa digeser posisi dan jabatannya. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu aku juga menjadi lebih sering melihat aktivitas Pak Tarjo yang terlihat seperti mencari perhatian kepada masyarakat. Pak Tarjo yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang sombong dan pelit, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi baik. Hingga akhirnya setelah 3 bulan lamanya karena keadaan bapakku yang juga tidak kunjung membaik, masyarakat pun secara sepihak akhirnya mengganti posisi bapakku dengan dipilihnya Pak Tarjo sebagai kepala desa yang baru. Di situ, dalam sekejap akhirnya semua urusan desa serta jabatan yang sebelumnya adalah milik bapakku waktu itu berpindah ke tangan Pak Tarjo. Tapi sayangnya, masalah desa yang sebelumnya sudah ada di bawah kepemimpinan Pak Tarjo, semuanya semakin hancur saja. Keadaan desa waktu itu benar-benar kacau dengan semakin mewabahnya penyakit aneh yang sama seperti sebelumnya. Waktu itu sudah bisa dikatakan telah menyerang hampir semua warga. Dan tidak hanya itu saja, angka kematian yang semakin meningkat ditambah tingkat pencurian yang semakin tidak terkendali membuat keadaan desaku waktu itu bisa dikatakan sudah berada di ujung tanduk dan tidak layak dihuni. Waktu itu sudah jarang sekali orang luar daerah yang datang untuk memutar roda perekonomian. Para pedagang yang sebelumnya datang membawa sayuran dan bahan makanan, waktu itu juga perlahan sudah jarang sekali kutemukan. Hingga akhirnya, para warga pun satu persatu mulai pergi meninggalkan desa ini karena mereka menganggap jika desaku adalah sebuah desa yang telah terkutuk. Mengetahui hal itu, aku pun tetap bertahan dengan tidak pergi kemanapun, karena aku pun tahu rumah yang aku tinggali tersebut adalah harta satu-satunya yang aku miliki, ditambah keadaan bapak, yang waktu itu bisa dikatakan sudah tidak bisa lagi jika harus kutinggal sendiri. Sebenarnya semua itu tidak menjadi masalah bagiku, karena selama hidup di desa tersebut, keadaanku tetap baik-baik saja, meskipun semua orang yang ada di desa sudah terjangkit wabah penyakit aneh yang sama. Dan hingga akhirnya, semua penderitaan dan cerita ini pun sampai pada puncaknya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu, genap 1000 hari setelah kejadian yang menimpaku dan menimpa bapakku malam itu. Desa yang sebelumnya masih terlihat adanya orang yang warawiri, waktu itu benar-benar sudah berubah menjadi sepi, seperti desa tidak berpenghuni. Jangankan penduduk desa, para pemimpin desa yang sebelumnya berebut kekuasaan, waktu itu juga sudah tidak ada lagi.
karena Pak Tarjo pun sepertinya juga sudah dianggap gagal membawa desa ke arah yang lebih baik lagi. Dan puncaknya siapa sangka, semua cerita tentang desaku ini ternyata memang berhubungan erat dengan keadaan bapakku. Semua kenyataan itu akhirnya terungkap setelah aku mengalami hal yang bisa dikatakan menjadi sebuah awal di mana perubahan dan keadaan desa akhirnya bisa mendapatkan jalannya. Siang itu seperti biasa aku baru saja pulang dari pasar yang ada di desa sebelah, yang memang berada cukup jauh dari rumahku. Karena belum ada kendaraan, berangkat pagi buta. Waktu itu aku sampai di rumah sudah tengah hari, dengan membawa keperluan yang memang kubelanjakan, hanya 1 bulan sekali. Namun anehnya ketika aku sampai di rumah waktu itu, aku tiba-tiba terkejut bukan main. Karena siang itu, aku melihat bapakku yang sebelumnya hanya berbaring di atas ranjang, waktu itu tiba-tiba terlihat sudah duduk di ruang tamu. Dengan tatapan matanya yang sudah terlihat sangat kosong, akan tetapi mulutnya terdengar sedang bersenandung dengan bahasa Jawa halusnya. Mendengar hal itu perasaanku pun seketika terkejut bukan main, karena selama aku merawat bapakku, itu adalah kali pertamaku melihat bapakku berbicara dan turun dari ranjangnya tanpa bantuanku. "Pak, loh, bapak sudah sembuh?" ucapku pelan sambil aku yang menyusulnya duduk tepat di sampingnya. Tapi anehnya bukannya menjawab perkataanku, bapakku terus saja bersenandung dengan sesekali tertawa-tawa dengan sendirinya. Seolah-olah siang itu beliau sedang berbicara dengan seseorang yang berada di depannya. "Ya Allah, sepertinya aku harus ke rumah Yai Bari deh. Bapakku kok tiba-tiba seperti ini sih?" Pikirku dalam hati. Dengan seketika aku beranjak dari tempat dudukku dan mulai kembali mengunci semua pintu yang ada di rumahku agar selama aku tinggal pergi ke rumah Yai Bari, bapakku tetap di dalam rumah dan tidak pergi. Singkat cerita, sekitar pukul 2:30 siang, aku pun akhirnya sampai di rumah Yai Bari dan langsung menceritakan semua yang sedang bapakku alami. Namun sayangnya belum selesai aku menceritakan semuanya, waktu itu Yai Bari tiba-tiba seketika berdiri dan keluar dari rumahnya yang waktu itu aku kunjungi. Dan tidak berhenti di situ saja. Beberapa saat setelah itu Yai Bari pun terlihat berteriak memanggil-manggil beberapa warga yang memang masih tersisa. "Ayo, ayo, yang selama ini kita tunggu, sekarang sudah saatnya," teriak Yai Bari. Dan tanpa mengerti apa yang dilakukan Yai Bari, aku pun waktu itu hanya duduk diam di ruang tamu Yai Bari dengan perasaan yang masih kebingungan dengan apa yang baru saja beliau teriakan dengan lantang. Hingga akhirnya beberapa saat setelah itu hanya ada sekitar 3 orang warga yang terlihat datang dan berkumpul, karena pada dasarnya para penduduk di desaku waktu itu benar-benar sudah sangat jarang. "Sudah, ayo bapakmu kita tolong sebisanya. Nanti kamu beritahu apa yang terjadi semuanya. Sepertinya sudah saatnya kamu mengetahuinya," ucap Yai Bari sambil terlihat berjalan cepat ke arah jalan yang menuju ke arah rumahku tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya kami semua pun sore itu menuju ke rumahku dengan langkah kaki yang terlihat terburu-buru. Sesampainya di rumahku, waktu itu Yai Bari seketika menghampiri bapakku yang waktu itu masih berada di posisinya, yaitu di ruang tamu. Tanpa lama-lama lagi, Yai Bari pun seketika memerintahkanku untuk segera membuat kopi pahit, dan beberapa warga lainnya yang juga terlihat segera membakar dupa, yang ternyata dupa-dupa tersebut sudah dibawa dari rumah mereka masing-masing. Dan dengan tidak terlalu banyak tanya, aku pun langsung menuju ke arah dapur dengan mataku yang sempat melirik ke arah bapakku, yang ternyata waktu itu bapakku sedang berbicara dengan Yai Bari dengan bahasa logat Jawa yang aku pun sama sekali tidak bisa memahaminya. Dan puncaknya, setelah berbicara beberapa lama, bapakku tiba-tiba terlihat berjalan diantar oleh Yai Bari menuju ke kamar tidurnya dengan langkah kaki yang seperti langkah kaki orang sehat seperti pada umumnya. Mengetahui hal itu, jantungku pun seketika berdetak kencang dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan. Bapakku yang sebelumnya kurawat bertahun-tahun karena tidak bisa bangun dari tidurnya, waktu itu benar-benar terlihat berjalan dengan sangat santainya. Dan belum selesai aku kebingungan dengan keadaan yang ada, tanganku tiba-tiba ditarik oleh Yai Bari sembari memberi tanda jika Yai Bari ingin mengajakku untuk duduk dan berbicara. "Aku sebenarnya sudah mengetahui jika akhirnya akan seperti ini. Bapakmu dari dulu sudah kuingatkan.
Tapi sayangnya dia tidak mau nurut karena aku pun tahu bapakmu memang orang yang baik. Insya Allah, semua amal dan ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ucap Yai Bahri tanpa basa-basi. Maksudnya? Aku terkejut. Cerita tentang bagaimana keadaan bapakmu sekarang ini memang berhubungan erat dengan sejarah desa ini. Meskipun aku tidak bisa memastikan kebenarannya, tapi para tetua desa ini meyakini jika cerita tentang desa tersebut memang benar-benar ada. Awalnya, aku dulu juga belum terlalu percaya dengan semua ceritanya. Tapi setelah aku melihat keadaan bapakmu, akhirnya aku pun siap bersaksi jika cerita tersebut sepertinya memanglah benar adanya. Dulu, ketika desa ini baru dibangun, ada sebuah pohon besar yang tumbuh tepat di pojok balai desa. Mungkin kamu sekarang juga masih bisa melihat bekas pohonnya yang juga memang masih ada. Pohon tersebut dulunya benar-benar dikeramatkan karena menurut warga, pohon tersebut dihuni oleh penunggu yang menjaga area ini. Namun sayangnya pada masa kepemimpinan Lurah Mangun, pohon tersebut ditebang dengan alasan perluasan area bangunan balai desa. Di situ Mbok Marini, yang waktu itu menjadi salah satu tetua yang ada di desa ini, menolak keras keputusan Lurah Mangun karena Mbok Marini menganggap jika pohon tersebut ditebang bisa menimbulkan bencana besar yang bisa membahayakan seluruh warga. Dan anehnya, bukan mendengar perkataan Mbok Marini, waktu itu pohon tersebut benar-benar ditebang. Yang akhirnya, setelah penebangan waktu itu, warga desa benar-benar mengalami bencana seperti yang kita sedang alami saat ini. Wabah penyakit, kematian mendadak, hingga kejadian di luar akal sehat manusia. Waktu itu benar-benar terjadi, hingga beberapa tahun lamanya. Dan puncaknya, semua musibah tersebut berakhir setelah desa ini kedatangan seseorang yang akhirnya orang tersebut mampu menghilangkan musibah di desa ini dengan cara membuat perjanjian dengan penunggu daerah sini. Yang akhirnya, isi perjanjian tersebut dikenang sebagai salah satu sejarah kelam yang ada di desa ini. Terang Yai Bahri menerangkan. Terus isi perjanjiannya apa, Yai? Sahutku jelas. Desa ini harus melakukan selamatan di setiap tahunnya. Dan tidak hanya itu, di bekas pohon yang ditebang, wajib diberikan sesajen sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Dan yang terakhir, desa ini tidak boleh dipimpin oleh keturunan Lurah Mangun sampai kapanpun. Imbuh Yai Bahri sambil duduk dan terlihat kecewa menatap wajahku. Terus apa hubungannya dengan bapakku, Yai? Jawabku singkat. Lurah Mangun itu adalah buyut dari kakekmu. Jadi sebenarnya bapakmu ini masih dalam garis keturunan Lurah Mangun, sahut Yai Bahri lesu. Mendengar hal itu aku pun seketika terkejut bukan main, dengan perasaan yang benar-benar masih tidak percaya dengan apa yang baru saja Yai Bahri katakan. Maaf Yai, aku masih belum percaya jika bapakku ada hubungannya dengan cerita itu. Jika bapak tahu bahwa bapak punya garis keturunan, bapak tidak mungkin berani mencalonkan diri sebagai pemimpin desa ini. Terangku membela diri. Bapakmu maju sebagai pemimpin desa ini karena sudah tidak ada pilihan lain. Bapakmu tidak rela jika pimpinan desa ini jatuh di tangan Pak Tarjo. Oleh sebab itu bapakmu bersikukuh maju sebagai kepala desa dengan mencoba tidak mempercayai mitos yang ada. Namun sayangnya semua cerita itu ternyata benar-benar ada. Kini bapakmu telah menjadi korban dan sepertinya semuanya sudah sampai pada puncaknya. Sebenarnya dalam kasus ini bisa dibilang kamu juga dalam bahaya. Tapi karena kamu dilindungi oleh almarhum ibumu, akhirnya kamu tetap baik-baik saja. Ibu Yai Bahri. Mendengar hal itu aku pun seketika lemas dan tidak lagi menjawab ucapan Yai Bahri sedikit pun. Karena dalam hatiku, aku masih berusaha untuk terus tidak percaya. Meski pada kenyataannya, sepertinya semuanya benar-benar adanya. Malam ini sepertinya akan menjadi malam yang sangat berat bagimu. Kuatkanlah imanmu ya nak. Besok pagi saya akan kesini lagi. Terang Yai Bahri sambil mulai berdiri dan pergi meninggalkanku yang saat itu masih duduk melamun seorang diri. Dan singkat cerita setelah kepergian Yai Bahri, aku pun kembali masuk ke dalam kamar bapak dan menatap bapakku yang saat itu tertidur dengan terus memikirkan semua perkataan Yai Bahri barusan. Hingga akhirnya malam pun tiba. Masih sangat jelas di kepalaku
Malam itu hawa di rumahku terasa lebih dingin dari sebelumnya. Meski semua pintu dan jendela yang malam itu sudah kututup rapat, waktu itu suhu di rumahku benar-benar tidak seperti biasanya. Hingga akhirnya karena aku sudah tidak kuat lagi menahan semuanya, aku pun memutuskan untuk segera beristirahat dengan mengambil selimut besarku dan mulai beristirahat tepat di bawah ranjang, tepat bapakku beristirahat malam itu. Namun sayangnya sekitar pukul 11 malam dan belum sampai aku tertidur pulas. Malam itu aku dikejutkan dengan suara pintu yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dengan disertai suara benturan yang sangat keras terdengar. Brak! Mendengar hal itu, aku pun seketika menyalakan semua lampu dan berlari keluar dari kamar bapakku, karena aku berpikir jika malam itu ada seseorang yang datang. Tapi anehnya setelah aku sampai di ruang tamu rumahku, perasaanku pun semakin kebingungan karena di depan mataku, aku sama sekali tidak melihat adanya siapapun yang datang. Namun di situ pintu utama rumahku sudah dalam keadaan terbuka lebar dengan angin malam yang juga terlihat masuk dengan sangat kencang. Perasaan tadi pintu rumah ini sudah aku kunci rapat deh, pikirku dalam hati dengan aku yang mulai mengunci pintu kembali. Dan tidak berhenti di situ saja, belum selesai aku menutup pintuku dengan rapat, pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan adanya bapakku yang terlihat berjalan pelan ke arah dapur dengan langkah kaki yang terlihat sangat cepat. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut dan berjalan cepat menyusul langkah bapak sambil berteriak memanggil-manggilnya. "Loh Pak, mau kemana?" Teriakku dengan langkahku yang juga aku percepat agar aku bisa segera menyusul bapakku yang malam itu berjalan ke arah dapur rumahku. Namun anehnya sesampainya aku di area dapur rumahku, waktu itu aku tidak melihat adanya siapapun selain hanya ada ruangan yang terlihat kosong melompong. Mengetahui semua itu, aku pun melanjutkan langkahku mencari di mana keberadaan bapakku. Dengan terus saja mulutku yang berteriak memanggil-manggil nama bapakku. "Pak, Bapak!" Dan puncaknya belum berhasil aku menemukan bapakku di area dapur. Malam itu pandanganku teralihkan dengan adanya sosok nenek-nenek yang sama dengan yang pernah kulihat sebelumnya. Sosok nenek-nenek tersebut terlihat berdiri di salah satu sudut ruangan rumahku dengan tangannya yang terlihat membawa wadah air yang berisikan potongan-potongan bunga melati. Dan tidak hanya itu, di sudut lain, aku juga melihat adanya sosok perempuan yang tinggi badannya melebihi tinggi lemari baju yang ada di rumahku. Asal kalian tahu, tinggi lemari di rumahku saat itu mencapai 2,5 meter. Bahkan bukan cuma dua sosok aneh, waktu itu aku melihat ada banyak sekali sosok yang malam itu terlihat ada di dalam dan setiap sudut-sudut rumahku. Mulai sosok nenek-nenek, beberapa sosok laki-laki tidak berbusana, sosok perempuan besar hingga sosok kakek-kakek berwajah rata. Malam itu benar-benar ada dan seolah-olah semuanya sedang mendatangi rumahku. Mengetahui hal itu, mataku terbelalak, tubuhku tiba-tiba tidak bisa bergerak dengan mataku yang akhirnya kembali berkunang-kunang dengan kepalaku yang waktu itu juga tiba-tiba sakit tidak karuan. Namun untungnya malam itu aku masih sempat mendengar suara teriakan bapakku yang pada akhirnya suara teriakan tersebut adalah suara teriakan bapakku yang aku dengar untuk terakhir kalinya. Dan puncaknya tepat sekitar pukul 12 malam hari, bapakku sepertinya menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya dengan diiringi aku yang waktu itu sudah tidak lagi bisa mengingat apa-apa. Yang jelas, sebelum aku pingsan waktu itu, aku masih sempat mendengar suara jeritan bapakku. Keesokan harinya ketika aku membuka mata, bapakku sudah dalam posisi disolati hanya oleh sekitar 3-4 orang saja. Hal itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena selain sudah tidak adanya penduduk, kematian bapakku waktu itu bisa dibilang cukup aneh yang akhirnya membuat para warga ketakutan. Di situ jangankan berteriak dan menangis, berbicara saja rasanya aku sudah tidak mampu karena aku yang masih tidak percaya dengan kepergian bapakku. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, karena Yai Bahri menganggap jika aku butuh perawatan lebih lanjut, akhirnya beliau membawaku ke salah satu rumah sakit yang ada di kota yang jauh dari desa tempat tinggalku, agar keadaanku bisa lebih baik daripada sebelumnya. Semua itu bisa dibilang cukup wajar, karena asal kalian tahu, sejak kematian bapakku hari-hariku hanya kuhabiskan
dengan berdiam diri di dalam rumah. Aku tidak makan, aku tidak mandi, dan aku hanya diam melamun saja di sepanjang hari. Tubuhku kurus semakin habis, rambutku acak-acakan, dan bahkan jika ada orang lain yang sedang melihat bentuk tubuh dan wajahku waktu itu, maka sudah dipastikan mereka pasti akan ketakutan. Dan puncaknya setelah melakukan proses pengobatan yang cukup panjang, aku pun waktu itu berhasil disembuhkan dan perlahan mulai bisa menerima kenyataan. Kini setelah semua cerita ini berakhir, aku memutuskan untuk hidup keluar jauh dari desa tersebut agar aku bisa melupakan semua kejadian yang pernah kurasakan. Hal itu aku lakukan karena aku tidak mau mengingat masa laluku di desa tersebut yang memang bisa dikatakan sudah cukup mengerikan. Dan akhir cerita, aku tidak tahu lagi bagaimana kondisi desa tersebut. Terakhir, aku mendengar kabar bahwa desa tersebut kini sudah tidak lagi ada, mengingat bencana gunung meletus tahun itu juga membuat pemerintah menutup akses ke sana dan membuat desa tersebut akhirnya hanya tinggal sebuah cerita saja. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.